jujur masuk UGM tuh gampang atau susah gitu kan. Si Mbak GG ini, Abigail ini, dia langsung jawab, jujur nggak tahu. Emang karena pinter aja, terus bercanda. Kebetulan anak saya lulusan UGM. Oke. Dan punya ijazah. Dan punya ijazah. Emang ada yang nggak ada ijazah? Itu saya kurang tahu. Oh ya, saya kurang tahu gitu. Tapi Mas Danang dari UGM juga kan? Saya dari UGM dan punya ijazah juga. Kamu tahu nggak kalau zaman dulu sebelum Deddy Corbuzier botak itu dia punya rambut? Hah? Emang iya? Iya. Dulu tuh punya rambut, matanya hitam. Dia dulu pesulap. Ah, bohong. Oke, sekarang aku lagi ada di pinggir sungai. Aku nggak ada di kampus karena aku lagi healing, bro. Liatin orang mancing pagi-pagi, ada orang yang ngecamp juga, gitu. Kayaknya kenal. Uncle Han. Mas Danang, ketemu di sini. Waduh, gimana? Luar biasa nih ketemu orang paling viral se-Jogja. Enggak dong. Kita mau belajar sama beliau. Siap. Kita ini lagi ngopi. Iya. Join ngopinya boleh? Harus ngopi kan. Siap. Gitu kan. Tempat healing yang baik adalah sambil ngopi. Oke. Gitu. Oke, iya. Kebenaran saya belum ngopi pagi. Oke, kita ngopi dulu kali ya. Kita ngopi. Wah, jadi enak saya. Mantap. Nah, kita kebetulan punya kopi dari Gunung Kerinci nih. Kopi dari Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Nah, kita sebagai orang Indonesia harus cinta kopi Indonesia dan Indonesia sangat kaya. Nah, ini sambil ngopi saya pengen malah justru belajar dari Mas Danang kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kan teman-teman semua, Mas Danang ini orang yang paling viral di Jogja. Ya Mas ya. Bisa, mungkin salah satunya. Lebih viral banyak. Gitu. Nah, salah satu yang saya ingat itu Mas, waktu yang wawancara dengan anak UGM ya. Mahasiswa baru UGM. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, inilah Mas Danang yang memviralkan kata bercanda. Gimana Mas? Coba ininya Mas. Harus pakai gaya, Pak. Biar saya coba ini ya, praktekkan dulu ya. Saya kan tanya waktu itu. Jujur masuk UGM tuh gampang atau susah gitu kan. Si Mbak GG ini, Abigail ini, dia langsung jawab, jujur nggak tahu. Emang karena pinter aja, terus bercanda. Sangat menjual. Itu anomali sih, Pak, menurut saya. Karena ya kalau kita mikir anak UGM itu kan biasanya mungkin stereotipnya seperti apa kalau Uncle Han? Oke. Kebetulan anak saya lulusan UGM. Oke. Dan punya ijazah.
Dan punya ijazah. Dan punya ijazah. Emang ada yang nggak ada ijazah? Itu saya kurang tahu. Oh ya, saya juga kurang tahu gitu. Jadi, tapi Mas Danang dari UGM juga kan? Saya dari UGM dan punya ijazah juga. Wah, berarti kita kompak. Ya. Nah, kalau stereotip anak saya itu dia tidur aja sambil buka laptop. Oh gitu, jadi Ya. emang orang yang serius Sangat gitu ya? serius gitu. Serius, belajar Jadi, gitu. sangat serius belajar. Dan ketika lihat kontennya Mas Danang gitu Ya. ya, saat loh kok ada gitu ya anak Anak UGM. sok-sokan di orang lain tuh mau masuk UGM susah kan Iya, gitu iya, ya. betul. Nah, ini malah bercanda gitu ya. Iya. Nah, waktu itu sampai view-nya berapa juta? Kalau di TikTok sendiri, TikTok saya itu 90 juta, Pak. 90 juta itu dari akun saya sendiri, belum yang re-upload. Yang re-upload ya? Belum kanal-kanal lain berita yang dia nambahin apa sih? Caption segala macam. Repost, kayak gitu Repost, itu bisa berjuta-juta juga. Nah. Belum lagi yang soundnya. Itu dipakai orang pakai sound itu juga berjuta-juta juga. Sampai berapa ratus kalau soundnya? Ingat nggak? Wah, itu udah berapa ribu orang yang memakai sound itu. Oh. Berapa video yang memakai sound itu sih. Nah, kalau lihat itu yang mengorbitkan Mas Danang atau sebelumnya sebenarnya sudah terkenal kan? Sebenarnya sudah cukup dikenal lah di kalangan teman-teman yang khususnya kampus ya. Nah, Karena saya itu konten dari tahun 2017 sebenarnya. oke. Yang serius. Boleh diceritain nggak konten yang serius 2017 itu apa yang pertama kali dikontenin dan apa yang pertama kali viral? Oke. Atau dulu masih random aja? Sebenarnya basicnya dari random. Saya tuh kan mulai YouTube tuh dari 2011. Awalnya YouTube dulu. Awalnya YouTube dulu, nggak pikiran jadi YouTuber. Saya nggak mikir kalau YouTube tuh ternyata ada AdSense dan punya duit, dapat duit di situ. Saya nggak mikir kayak gitu karena sesimpel gini, Uncle. Waktu dulu itu saya pengen cita-citanya tuh jadi jurnalis. Wah, cocok ini jadi jurnalis. Akhirnya, Kebetulan saya jurnalis. nah itu Mantap. dia. Makanya kan saya insaf. juga sebenarnya pengen banyak belajar juga ngobrol-ngobrol di sini kan. Nah, saya pengen jadi jurnalis. Kebetulan 2010 saya itu jadi talentnya juga, talent untuk satu program acara di TV namanya Laptop Si Unil. Wah, laptop sunyi nih, ingat banget ya. Di Berarti Trans waktu itu tujuh. masih SD pasti? Masih SD. Wah, nah, 2010. waktu SD aja udah masuk TV ya? Waduh, makanya tadi Angkel bilang orang paling viral kan ya sebenarnya ya udah dari dulu gitu. Karena Dan Negeri Sadewa S-nya sombong sebenarnya. Wah. Itu udah 2010. Nah, orang biasanya kalau itu hitan sunat itu kan biasanya kalau zaman dulu nggak minta sepeda ya minta HP. Nah, saya nggak apa-apa. Karena buat konten? Ya, saya itu nggak minta HP, nggak minta sepeda, tapi saya minta handicap. Zaman itu ya? Zaman itu. Us. Mereknya masih merek-merek Tiongkok gitu. Ya karena ya udah mampunya itu. Singkat cerita kenapa akhirnya kok ada video pertama yang di YouTube itu gara-gara saya tuh nggak kuat beli memori. Zaman dulu flash disk mahal banget. Flash disk mahal. Zaman dulu hard disk apalagi mahal. Kartu memori apalagi. Kartu memori apalagi. Akhirnya saya ke warnet. Warnet. Ngupload aja video-video yang saya rekam itu. Itu dari mulai tahun 2011. 2011. Nah. Tapi baru menemukan momentum Di 2017. 2017. Iya. Ini kayak Mr. Beast juga ini ya. Iya, sebenarnya itu salah satu inspirasi saya lah kalau Oke. Mr. Beast yang dari luar. Ini selama 6 tahun lah 2011 sampai 2017 tuh saya nggak tahu kalau sebenarnya YouTube bisa dapat duit. Akhirnya tiba-tiba saya dapat email dan dapat surat cinta dari YouTube. Wis. Surat Gara-gara cinta. video apa itu? Gara-gara video menipu-penipu judulnya. Wah, jadi itu video viral pertama ya? Video viral pertama. Oke. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu gitu kalau saya tuh nggak pernah diundang sama orang-orang lain karena orang udah trust issue sama saya, Uncle. Oh. Pertama ya, kalau Sambil ngopi ya? 2000 pokoknya sebelum 2020 tuh orang takut ketemu saya gara-gara kalau orang nyari nama saya di Google keluarnya adalah Danang Giri Sadewa penipu. Karena judul video saya yang viral itu menipu-penipu. Dan penipunya beneran itu? Penipunya beneran. Itu? Jadi, ini? ya terima kasih. Waktu 2017 kan belum banyak orang yang punya rekening. SMA saya masih belum banyak yang punya rekening. Akhirnya literasi tentang keuangan, literasi tentang bank itu masih minim banget.
Nah, ada teman saya tahu kalau saya punya rekening. Nang, ini gimana ya? Aku mau jual barang. Nah. Ini ke ATM suruh kayak gini bener nggak gitu? Saya lihat, ternyata penipu ini. Ya? Penipuan. Oh yaudah, kita kerjain aja. Rekam, set, dikata-katain lah, bla bla. Itu kita rekam aja, upload iseng, viral, langsung viral. Iya, saya bilang itu viral karena yang nonton bisa 6 juta. Untuk YouTube tuh 6 juta waktu itu susah banget, apalagi akunnya baru. Bisa masuk trending juga. Akhirnya udah dimuat di beberapa berita juga. Akhirnya di Google tadi, Dana Reksadana penipu sampai tahun 2020 tuh kayak kenapa ya kok job sepi? Ya mungkin karena orang takut juga gitu. Karena dikira penipu beneran itu untuk tujuan konten. Karena judulnya menipu-penipu tadi gitu. Oh berarti Danang ini penipu apa gimana kan gitu. Itu sih Uncle. Nah kalau dari situ boleh diceritain nggak sekarang ini Mas Danang ini kan udah viral ini ya. Di TikTok, YouTube, Instagram dan segala macam, followernya berapa aja tuh semuanya? Oke, kalau di YouTube yang tadi saya ceritakan sekarang udah sekitar 450-an ribu lebih. Kalau di Instagram kita 540.000 juga. Kalau di TikTok, ini anomali yang saya baru mulai sebenarnya tekunin tuh dari 2023 yang paling muda, tapi ternyata followernya yang paling gede. Oh paling 1,1 juta. 1,1. Jadi totalnya sekarang udah 2 juta. Iya 2,5 juta lah mungkin. Wah, 2 juta akumulasi. Saya udah kebayang kayaknya duitnya banyak gitu kayaknya gitu ya Mas ya. Bisa disyukurin. Alhamdulillah kalau soalnya dulu saya di Tempo punya punya anak usaha yang akun TikToknya itu 6 bulan itu sampai 600.000 6 bulan. Terus kemudian ada satu bisnis yang akunnya di atas 5 juta. Sudah kebayang itu juta. Nah, berapa ini buat teman-teman ini ya? Berapa pendapatan dari AdSense atau iklan-iklan dulu deh? Oke. Yang AdSense sama iklan. Iya. AdSense sama ini termasuk endorsean apa enggak? Ini AdSense aja dulu. AdSense aja ya. AdSense aja kita di 2 digit. 2 digit. Dengan jarang upload ya. Jarang upload itu seminggu rata-rata sekarang upload berapa kali? Karena sekarang itu lagi menghidupkan lagi ya seminggu sekali masih oke lah. TikTok seminggu sekali. Kalau TikTok sehari 2. Sehari 2. Sehari 2. YouTube Instagram seminggu sekali. YouTube seminggu sekali karena kemudian Instagram lumayan. Kalau Instagram sama Instagram 2 post per hari. Dengan pendapatan AdSense itu ada orang banyak nanya ya, bisa nggak sih hidup dari AdSense itu kan banyak kayak gubernur, anggota DPR, terus ini dana dari AdSense, emang bisa hidup? Kenyataannya kalau saya nggak bisa hidup, mungkin saya nggak ketemu Uncle Han hari ini. Itu jawabannya. Cuma ya alhamdulillah kalau sekarang kita running untuk ternyata bikin konten yang dikira cuma hahaha aja. Di balik itu ada 12 orang yang saya hidupi juga. Oh, jadi sekarang punya tim 12 orang? 12 orang. Konten kreator? Iya. Bikin hanya untuk dikira orang, hanya untuk bikin konten-konten aja yang dikira receh. Tapi ya kalau ditanya mungkin berapa, ya coba dikalikan aja kira-kira biaya minimal untuk menggaji 12 orang itu berapa kan? Di Jogja? Di Jogja. Oke. Lumayan ya? Lumayan. Jogja itu UMR-nya sekitar 2,3 kalau nggak salah ya? Iya. Nah, kali 12 berarti lebih dari 25 juta. Itu minimal untuk jalan aja. Untuk gaji mereka kan per bulan. Kan. Ya. Belum bayar listrik, internet dan segala betul. Oke. Menarik. Nah, kalau dari endorsan. Nah, sebulan tuh dapat berapa endorsan? Ya sebenarnya kita endorsan tuh nggak ngambil banyak-banyak. Paling 5 dalam sebulan. Cuma kalau sekalinya deal kita, walaupun kita tinggal di Jogja, saya brandingnya itu di Jakarta. Ada satu kantor perwakilan lah di Jakarta. Jadi saya bolak-balik juga di Jakarta. Untuk apa, Uncle? Menaikkan red card. Oke. Jadi saya tetap stay-nya, hidupnya biaya hidup Jogja. Cuma untuk kerjaan kita ngikut standar Jakarta. Paling gede endorsan berapa? Paling gede untuk satu video. Kebeli lah mungkin Vespa. Vespa itu nggak kebayang. Vespa kan banyak ya tipenya, ada yang sprint, ada yang ini saya GS. Saya spill ya Vespa ya. Adik saya baru beli Vespa kosong ya, body odle itu 20 juta, ngecatnya 6 juta, diisi dengan motor listrik 20 juta, jadi sekitar 50 jutaan. Berarti sekitar gitu ya.
Jadi ini kira-kira udah setara nggak dengan red card-nya atau boleh dijelaskan red card-nya influencer Jakarta yang setara dengan Mas Danang siapa? Untuk selevel saya. Ya, biar kita kebayang nih. Aduh, Jakarta. Apa Denny Sumargo? Mungkin belum ya Denny Sumargo. Cuma ini gini, ini yang unik. Red card itu yang menentukan kita sendiri ternyata. Karena tapi kan kalau nggak diapresiasi oleh market kan nggak jalan. Betul. Setuju. Tapi yang jelas kalau ngomongin red card ini unik. Ada beberapa di Jakarta gitu, followernya jauh lebih besar daripada saya. Saya pernah ngobrol, follower dia 3 juta, 4 juta, sedangkan saya 1 juta. Red card dia jauh di bawah saya. Jadi, apa ukuran sebuah red card itu tinggi? Bukan semata-mata jumlah follower berarti ya? Bukan semata-mata jumlah follower ternyata. Tentang kredibilitas juga mungkin. Orang trust-nya maksudnya dia bisa, kalau kita ngomongin konten kreator itu kan erat kaitannya juga orang pada ngomongin tentang influencer. Oke. Seberapa besar impact dia nge-influence orang juga. Karena kita sebenarnya lebih banyak ngerjain project, Uncle. Misalnya contohnya project apa? Contoh ya, ada kemarin di tahun 2024 kita kerjasama dengan beberapa kampus untuk bikin marketing gimana cara kampus itu punya awareness yang tinggi. Oke. Akhirnya kita bikin yang namanya senggol-senggolan kampus. Oh. Roasting saya, rektor saya roasting saya rektor lagi. Rektor saya roasting, kayak gitu. Oh itu ternyata yang rektor sebenarnya ada proyeknya. Saya kira itu cuman roasting rektor doang. Wah, saya mana berani. Wah, nggak berani saya, nggak berani. Juga. Jadi Mas Danang itu mainnya di niche market apa? Ini kan ada lifestyle, teknologi, beauty, olahraga. Nah, ini apa nih? Kalau saya lebih di education. Education. Karena education ini ya sebenarnya semua orang butuh secara tidak sadar. Oke. Nah, Mas Danang ini kan waktu dari kecil tadi tidak pernah bercita-cita sebagai influencer atau YouTube, tapi hobi bikin video dengan handycam dan segala macam. Terus kemudian nggak sengaja tahun 2017 ternyata videonya viral tentang menipu seorang penipu kan gitu kan. Nah sebenarnya itu background pendidikannya apa ya Mas? Ini aneh. Banyak orang kira saya dari komunikasi. Banyak orang kira saya dari multimedia. Enggak, saya itu dari jurusan pembangunan sosial dan kesejahteraan. S1 di Visipol UGM. Sekarang ada di? Sekarang masih lanjut di UGM? Saya lanjut di UGM juga, di S2-nya di Magister Manajemen, MBA. Kenapa sampai tertarik banget sama UGM? Memang UGM ngasih ijazah ya? Sepertinya saya pansos sama UGM lebih tepatnya. Oh gitu ya? Karena jujur aja saya harus berterima kasih besar kepada UGM. Kenapa saya tetap ada di UGM? Karena saya bukan siapa-siapa kalau mungkin tanpa UGM. Oh iya. Okay. Ya mungkin banyak orang yang terlahir dengan nama besar di situ ya UGM gitu. Tapi memang iya. Sejujurnya dulu itu cita-citanya apa? Masuk tadi jurusan Visipol ya? Visipol ya, pembangunan sosial dan kesejahteraan. Sejujurnya itu dulu cita-citanya apa? Presiden. Oh presiden. Terus kenapa enggak? Iya, kenapa nggak jadi presiden? Saya nggak punya paman. Oh, nggak punya paman. Maksudnya artinya gini, paman ada angkelan ini. Gini. Iya, adanya angkelan kan. Artinya saya nggak punya paman itu. Ibu saya anak pertama. Benar punya paman, cuma pamannya mungkin beda. Akhirnya saya nggak ketemu. Akhirnya ketemu angkelan. Ini di pinggir sungai seru ya, Angkel ya? Ya, agak seru kita ngomongin sesuatu yang tepi jurang. Tepi sungai kan. Tapi punya ijazah kan? Saya ada. Nah, itu mungkin itu yang membuat nggak jadi. Mungkin nggak jadi ya? Presiden atau wakil presiden ya? Mungkin ya. Dan ijazah pun sekarang nggak pernah saya pakai, Uncle. Karena ya udah, maksudnya lulus aja dan alhamdulillah sampai sekarang bisa disyukuri mungkin belum pernah merasakan ijazah itu kepake gitu. Jadi mungkin jadi ijazah belum ngelamar ya belum. Makanya kalau ditanya apakah ijazah penting atau enggak. Ini termasuk ngelamar cewek juga belum pernah. Oh itu tetap pakai alma mater. Oh, tetap pakai. Karena kalau datang ke calon mertua kan ditanya dulu bibit bebet bobotnya gitu kan. Ini Mas Danang dari mana? Oh kalau saya lulusan UGM. Oh sudah. Oke gitu. Gitu Angel. Ditanya ijazahnya juga enggak? Enggak ditanya sih gitu.
Memang ada yang ngaku-ngaku tiba-tiba ada gitu. Kayaknya sih ada, jadi saya kurang tahu. Saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Kalau anak saya sih lulusan UGM asli. Iya. Asli saya lihat ijazah. Karena ada. Wisudanya saya datang. Berarti ada ijazah yang nggak asli. Loh, aduh. Nah, Mas Danang ini pertanyaannya kan gini ya. Iya. Anak-anak sekarang ini makin apa ya? Entah ini Iya. pandanganmu ya. Makin terlalu tidak peduli pada pendidikan. Mereka lebih suka ya udahlah gue jadi konten kreator, jadi YouTube kayak Mas Danang, Deddy Corbuzier, terus dari Raditya Dika, Iya. Arif Muhammad yang dulu namanya Arif Pocong. Iya, Arif Pocong, betul. Nah, gitu nggak? Pendapat Anda gimana? Bener-bener. Kalau anak-anak zaman sekarang, apalagi kita ngomongin Gen Z. Gen Z itu udah mikir, wah aku pengen jadi konten kreator aja lah. Gitu. Tapi yang jarang Gen Z tahu atau orang-orang anak zaman sekarang tahu bahwa semua hal di dunia ini, kalau kita pengen bisa jadi profesional di situ, semua ada ilmunya. Oh, ada ilmunya. Dan terkadang banyak orang yang nggak sadar kalau ilmu itu mahal. Saya gini, kenapa akhirnya saya itu masuk di MBA UGM, Magister Management? Karena saya pernah ada di momen saya punya tim, tapi tim saya bubar. Satu, mismanagement. Yang kedua, saya nggak tahu cara ngatur duit. Saya punya duit, tapi kenapa kok habis gitu? Bla 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 bla. Akhirnya saya butuh keilmuan untuk itu. Dan ketika saya udah mengambil ilmu itu, oh ternyata terasa, oh ini lebih jalan ya, lebih gacor ya. Itu ada ilmunya. Ketika punya landasan ilmu yang bagus, kita bisa lebih jalan gitu. Oke. Ya, saya setuju dengan Mas Danang kan. Walaupun mungkin pekerjaan kita seperti kayak tidak inline dengan bidang kita gitu ya, tapi selama kita dididik, kuliah dan segala macam itu sebenarnya kan logika kita biasa ya. Betul, benar ya. Setuju. Nah, sehingga ketika kita menghasilkan karya, termasuk konten-kontennya Mas Danang itu, maka tadi totalnya kan hampir 2 jutaan gitu ya follower itu ya merasakan ya ini bukan sekedar konten kosong yang cuman main sensasional, betul ya, kan gitu. Nah, boleh dikasih ini nggak ya, tips nggak buat anak muda yang teman-teman Gen Z ini yang punya cita-cita untuk menjadi konten kreator? Apa yang 3 langkah yang harus mereka lakukan? 3 langkah yang harus. Misalnya apakah dia masih kuliah atau udah kerja, apa segala macam kayak gitu. Oke, ini mungkin Uncle Han sedikit flashback ke belakang ya, mungkin Uncle Han akan relate dengan satu pernyataan ini. Bad news is a good news. Waduh, itu kita tidak tahu, tapi intinya kalau konteksnya di saya, gitu ya? Saya selalu mengangkat pendidikan itu dengan cara yang berbeda. Saya nggak mau pendidikan tuh dijelaskan kayak gini. Kita ngomongin matematika, aljabar, bla bla bla. Orang bosan udah pasti skip. Tapi ketika kita bisa memberikan sentuhan yang berbeda, makanya kenapa saya bilang kemarin yang saya roasting rektor bla 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 bla, itu kan hal yang menurut saya itu bad news. Untuk apa? Nge-grab attention. Karena goalsnya apa? Awareness. Kalau ketika udah dapat awareness, nanti conversionnya menjadi mahasiswa baru segala macam, itu kan nanti turunan-turunan dari funnel marketing itu. Nah, akhirnya kalau ngomongin tentang mau bikin konten yang bagus untuk teman-teman yang mau jadi konten kreator, ya paling pertama harus menjadi orang yang berbeda. Jadi orang berbeda ya. Betul. Tadi satu yang saya underline kan itu, sekarang ini orang bilang bahwa waktunya adalah game of attention tadi. Betul, ya. Betul. Jadi ada orang yang bilang di influencer yang suka bilang, ini pemain saham tolol, goblok. Iya. Ada kan? Ada. Itu bagian dari itu ya ternyata ya? Ternyata itu. Termasuk tadi ngerosting rektor. Untung rektornya nggak marah. Ya, untung nggak marah. Rektornya nggak marah, malah Mas Danang dikasih duit. Itu fun fact. Jadi 80% video yang saya upload di sosial media itu adalah paid promo semua. Paid promo, kelihatannya paid promo. Orang tidak menyadari itu kalau paid promote. Oke. Jadi kayak contoh banyak orang bilang, Mas kok kamu nggak pernah ke kampusku ya? Kayaknya ini saya kuliah di Jogja tapi ada satu kampus yang cukup terkenal di Jogja tapi nggak pernah saya datengin. Mas kenapa kok nggak pernah datang? Padahal kampus saya terkenal, kurang apa kok ada kampus-kampus yang tiba-tiba kampus dalam tanda kutip indie kok didatengin gitu. Iya. Ya iya bro, kita mainnya logis aja, maksudnya ada dapur yang harus ngebul segala macam. Ya udah makanya 80%. Nah itu tadi ya, nomor 1 kuncinya adalah untuk menarik attention. Salah satunya dengan
bad news, Betul. kan gitu ya. Yang Yang kedua, differentiation. differentiation. Iya, banyak orang kayak gini, bikin konten. Contoh, biasanya rata-rata anak-anak yang mau bikin konten itu, dia selalu bikin, minimal pernah sekali bikin a day in my life. A day in my life. Settingannya pasti sama semua. Dari bangun tidur, terus merapikan tempat tidur, bikin kopi, menyiapkan makan, bla bla bla, berangkat, bla bla, aktivitas, pulang, udah mandi, udah. Apa bedanya dengan orang lain? Nah, itu yang mungkin harus dicari. Mau bikin konten edukasi, kita ambil lah. Ya contoh saya sendiri aja. Saya nggak suka dengan hal-hal yang sangat direct. Karena kita di sosial media nyarinya nggak hal yang serius, nyarinya hiburan. Nyarinya hiburan. Jadi kita harus tahu. Nah ini faktor yang ketiga juga. Kita harus sadar bahwa orang bermain sosial media itu dia nyari hiburan. Bukan nyari yang serius-serius. Gitu ya. Itu sih. Jadi perspektifnya di situ. Dan yang menyangkut yang ketiga tadi, saya selalu tekankan ke tim saya kalau kalian ngedit, kalian bikin konten, jangan merasa kalian bekerja. Tapi POV-nya, perspektifnya adalah sebagai penonton. Coba kalau kamu ngedit video kayak gini, jadi hasilnya kayak gitu, kamu mau nonton nggak? Kalau kamu nggak mau nonton, berarti orang lain nggak mau nonton juga. Jadi selalu situ. Nah, sudah terkenal, sudah membocorin tipsnya. Kira-kira sebenarnya Mas Danang punya benchmark atau tokoh idola yang jadi tempat belajar, influencer juga boleh disebutin nggak? 3 aja di Indonesia. Oke. Sebenarnya tadi sudah disebutkan sama Uncle Han ya. Ada 3. Ya itu termasuk dari saya juga. Yang pertama ada Deddy Corbuzier, ada Arif Muhammad, Pocong tadi, sama Raditya Dika. Nah itu salah satu benchmark saya juga. Nah, boleh dirinci satu-satu ya? Kehebatannya dan apa yang bisa kita pelajari dari misalnya Deddy Corbuzier, apa yang bisa dipelajari dari Arif Pocong Muhammad dan Raditya Dika. Oke, kita satu-satu mulai dari Deddy Corbuzier dulu. Yang pertama, kalau saya melihat dari Deddy Corbuzier itu, ada satu statement yang saya ingat sekali. Dia pernah menang juara dunia sulap segala macam. Artinya ketika dia jadi top of the top, ya kenapa harus retire gitu? Kenapa harus pensiun dari dunia itu? Itu ternyata di salah satu penyampaian beliau dia bilang, ketika kita udah di atas ya kenapa harus nunggu turun? Toh semua orang bakal turun. Artinya ya udah kita harus nyari something new, sesuatu yang baru. Dan akhirnya ternyata bisa ya, orang itu yang profesinya tadinya adalah apa, tiba-tiba jadi apa gitu. Saya tanya beberapa kali ke anak-anak muda gitu, yang masih SMA, masih SMP. Kamu tahu Deddy Corbuzier nggak sih? Tahu. Siapa? Podcaster, YouTuber. Kamu tahu nggak kalau zaman dulu sebelum Deddy Corbuzier botak itu dia punya rambut? Hah? Emang iya? Iya. Dulu tuh punya rambut, matanya hitam. Dia dulu pesulap. Ah, bohong. Akhirnya kita lihat, oh iya beneran ya. Oh ternyata orang bisa bertransformasi gitu. Gitu. Jadi tahu nggak sebenarnya sebelum jadi pesulap, Deddy Corbuzier itu apa? Jadi apa, Uncle? Wartawan. Oh iya? Nggak tahu kan? Iya. Wartawan apa tahu nggak? Wartawan apa? Majalah Intisari. Oh ya? Ini baru tahu. Serius? Oh ya? Anda boleh cek di googling aja Deddy Corbuzier. Mungkin namanya dulu bukan Corbuzier kali ya. Deddy siapa ya? Wartawan Intisari. Nah itu memang hebatnya salah satu Deddy Corbuzier. Iya. Kayaknya kita harus mesti ngerosting Deddy Corbuzier deh, supaya video kita agak viral. Iya. Om Deddy kenapa botak sih sebenarnya gitu? Enggak bercanda. Nah itu saya baru tahu. Artinya di sini kalau saya bilang anak SMA, anak SMP dia nggak tahu kalau pesulap, saya baru tahu dari Uncle. Kalau ternyata wartawan. Nah itu dia, makanya karena dia pada basically menurut saya Deddy Corbuzier adalah orang botak yang bertransformasi menjadi storyteller. Jadi basicnya dia itu storyteller kan gitu betul. Kan. Ya dulu wartawan, kemudian disulap kan dia membuat cerita kan gitu kan, mempermainkan orang dengan ilusi dan segala macam kayak gitu kan. Sampai sekarang pun masih gitu kan dia. Sebenarnya basicnya sama ya. Lihat podcasternya itu kan, fontnya itu font yang bukan sekedar jadul ya, sensasional ya hook banget lah. Iya gitu. Terus dia selalu mengundang orang-orang yang sensasional. Betul. Gitu kan.
Bahkan dia menjadi lead call pun sensasional. Ya. Nah, yang kedua, Daripada kita lanjut itu let call kan. nanti kita dijarang ke sana. Yang kedua, Raditya Dika dulu deh. Raditya Dika itu yang salah satu saya perhatikan adalah dia tuh relevan dan mau belajar dari orang yang lebih muda. Belajar dari siapapun itu yang saya pelajari sekali. Dan saya selalu belajar dengan anak-anak muda yang lebih hebat dari saya mau belajar. Terkadang banyak orang yang nggak mau belajar kayaknya. Nah, ini terbukti dari yang dulunya mungkin mirip-mirip juga transformasi dari dulu penulis, akhirnya jadi nge-tweet, masih relevan, akhirnya sekarang sempat bikin film dan sekarang jadi YouTuber. Itu kan panjang. Ternyata karir yang panjang ini salah satu hal yang harus dimiliki adalah keep relevan gitu. Oh, keep relevan. Nah, ini kayaknya yang mesti. Ya, gimana caranya untuk keep relevan? Kalau Mas Danang sendiri sebagai konten kreator, nah kan nanti orang akan bosen nggak kira-kira dengan konten-konten edukasi? Nah, jujur sekarang udah di tahap yang saya kayaknya udah harus transformasi. Jadi saya udah mulai memindahkan beberapa edukasinya itu ke satu platform. Satu channel baru ya? Satu channel baru. Apa namanya? Gitu. Namanya Nalar Muda. Gitu. Jadi yang teman-teman mau belajar tentang kampus. Itu dirintis sejak kapan? Iya, sekitar 2 bulan 3 bulan ini lah. Okay. Nah, akhirnya yang tadi saya bilang, saya tuh sebenarnya benci banget sama TikTok. Ya karena alay ya? Apa sih ini aplikasi nggak jelas, isinya orang joget-joget. Tapi di situ saya bilang, saya mulai bangkit dan ternyata TikTok follower saya paling besar yang saya miliki. Ternyata ya pelajarannya adalah kita jangan pernah menjustifikasi sesuatu kalau kita memang belum tahu. Akhirnya ketika kita mencoba, ternyata potensinya jauh lebih besar akhirnya gitu. Jadi mau belajar, keep relevan. Kalau orang lain mau main TikTok ya, at least cobain. Kalau nggak cocok ya udah, kita pernah mencoba gitu, Uncle. Itu akhirnya itu yang saya pelajarin dari Raditya Dika tadi. Nah, yang terakhir nih si Arif Muhammad gitu. Saya belajar banyak tentang ketakutan sebenarnya. Karena apa ya? Ya alhamdulillah di umur saya sekarang kalau saya melihat ke sekeliling teman-teman saya, ya bisa dibilang saya punya keberuntungan yang lebih banyak. Saya diberikan nikmat yang lebih banyak mungkin dari yang di atas gitu. Nah, tapi saya selalu takut bahwa industri ini sampai kapan sih? Kira-kira menurut Anda sampai kapan? Itu kalau saya ya melihatnya dengan pertambahan AI segala macam ya 2-3 tahun ke depan itu udah sangat bagus. Itu proyeksi saya, nggak tahu bener atau enggak. Makanya sebenarnya kenapa saya akhirnya S2, saya akhirnya mendevelop beberapa hal dan saya juga mulai bisnis itu ya gara-gara saya nyari safety net lain. Ketika saya udah ada di industri ini dan mungkin ya saya nggak berharap tapi at least ini kayak agak ada tren penurunan, declining. Ya, saya udah punya safety net yang lain. Oke, sekarang bisnisnya apa selain sebagai influencer? Saya sebagai selain influencer, saya juga ada production house. Production house. Bikinnya apa? Beberapa ini company profile, terus ada TVC, beberapa kita bikin juga. Ya itu basicnya sebenarnya dari personal branding saya juga yang bikin video, akhirnya dilirik. Pertama kali saya bikin company profile itu bukan kita menawarkan. Saya ya udah ada lah teman-teman yang biasa bikin video sama saya, tapi belum ada PH waktu itu. Akhirnya di email lah. Ini saya boleh nyebut kampus nggak? Boleh. Waktu itu kita ngerjain company profile-nya Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. UI. Nah, ada email masuk ke email saya. Ini minta tolong untuk dibikinkan company profile. Saya tanya, ini company profile atau video promosi untuk akun saya company profile? Saya tanya kok bisa sepercaya itu? Karena ada beberapa portofolio kualitasnya bagus. Akhirnya saya mencoba pitching dengan tim ala-ala saya itu. Yang saya coba bangun itu. Ternyata tembus dan jadi. Akhirnya kita butuh legalitas segala macam ya. Alhamdulillah beberapa klien kita ya BUMN dan beberapa perusahaan-perusahaan yang ya kita nggak berekspektasi itu ternyata bisa berkolaborasi dengan kita gitu. Hanya gara-gara iseng aja ngerjain proyek-proyek kayak gitu, Uncle. Jadi ke depan apa yang akan dilakukan Mas Danang ini?
ke depan. Dalam 1-2 tahun ke depan tadi menghadapi AI dan segala macam kayak gitu. Ya mau nggak mau kita harus hidup bersama AI, dan mau nggak mau dalam waktu yang singkat ini kita harus bisa melipat gandakan kapital yang kita punya. Oke. Karena Ada target nggak melipat gandakan itu berapa dalam waktu misalnya 2 tahun, 3 tahun? oke, kalau deposito mungkin returnnya 6%, ya paling nggak kalau kita main persenan minimal 20-30%, walaupun tinggi banget ya, itu Setahun? harus ada Setahun. setahun. Oke. Karena takut, Uncle. Sebenarnya saya sejujurnya setakut itu, makanya kayak ditanya gitu, kenapa kok belum nikah segala macam, masih takut. Jadi Gitu. kalau kita kasih judul ini supaya agak viral nih, bahwa ini influencer dengan follower jutaan ini takut, jujur takut gitu. Gitu Kayak ya? tadi Arif Muhammad akhirnya dia bisa meng-convert dia punya Iya betul ya. awareness ke bisnis. Arif Muhammad sekarang punya banyak bisnis iya, ya. iya. Kan salah satunya yang mungkin terkenal ada juga di Jogja ya, restoran Payakumbuh. Payakumbuh. Saya kenal foundernya itu Iya. Mas Dandi Muhammad. Dia bisa berkolaborasi. Nah terus bahkan kalau kita lihat ceritanya sebelum kolaborasi itu, Arif Muhammad adalah brand ambassador dari bakso Aci Akang. Iya, Kan? betul. Tapi terus ngeliat, oh ini kok kayaknya peluangnya menarik, makanya dia Iya, masuk iya. terjun ke bisnis kuliner itu. Iya. Nanti ada bisnis yang lainnya, bengkel motor kalau nggak saya. Iya. Itu terus apalagi lah kayak gitu, banyak ya kayak gitu. Nah jadi memang salah satu kuncinya buat anak muda sekarang itu adalah keep relevan gitu ya. Relevan. Itu. Nah ini pelajaran yang sulit ya. Nah mungkin ada satu pertanyaan simpel ya. Gimana sih caranya buat Gen Z, sebenarnya bukan hanya Gen Z ya, Ini semua. kan orang suka melakukan namanya procrastination atau penundanya, suka Betul. udah. Saya Angga, pun Mas Danangnya gimana? jujur kayak Caranya gitu gimana? juga orangnya. Saya orangnya deadlineer parah gitu. Saya kan kuliah Sabtu. Ini mungkin kita tag di hari Jumat. Saya besok presentasi pagi belum ngerjain. Belum begini. Saya nggak tahu ya, ada tantangan tersendiri kayak adrenalin meningkat ketika saya udah mepet-mepet deadline tuh. Oke. Akhirnya woi, jadi gitu. Nah, tapi saya mulai sadar bahwa ya walaupun jadi, cuma hasilnya nggak semaksimal itu. Gitu. Jadi saya sekarang saya nggak bisa hidup sendiri sebenarnya. Artinya hidup sendiri itu saya butuh bantuan orang lain. Saya orangnya pelupa. Jadi ada tim lah ya. Ada tim. Termasuk menurut saya si Ica, dia sampai saya kasih jadwal kuliah saya, dia pokoknya semuanya. saya nongkrong, saya laporan ke dia gitu, bla 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 bla, tolong jadwalin saya ingetin hari ini apa. Dan saya memberikan deadline ke diri saya sendiri. Artinya kalau contoh besok Sabtu saya kuliah, pagi saya presentasi, ya udah. Kalau deadline-nya 2359 hari ini, ya mungkin mundur lagi biar saya bisa punya spare time gitu. Artinya lebih ke penjadwalan sih kalau penundaan tadi. Itu kalau sudah punya manajer Mas Dana. Nah itu dia. Itu dia. Saya baru ini. Padahal nggak apa-apa, harusnya jatuh aja biar ini. Jadi ini hook ya. Betul. Nah, terus jadi kalau buat orang yang nggak punya manajer gimana caranya? Ada AI. AI ya? Ada AI sekarang, maksudnya gini. Sekarang toolsnya gampang banget. Bahkan event saya itu diskusi untuk menentukan sebuah pilihan makanan. Saya ke AI. AI banget ya. Contoh misalnya gimana? Contoh gimana? Saya itu lagi program diet sebenarnya. Oke, diet nih. Saya udah turun 12 kilo Selama ya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 12 kilo 3 bulan berarti artinya 1 bulan 4 kilo ya. Iya. Gimana kalau kita bikin channel diet aja? Diet ya. Nah, saya tuh nggak punya saya turun 4 kilo dalam waktu 1 bulan kan, sama kan? Iya. Kayaknya channel diet aja deh Iya. habis ini Uncle. Kayak gitu. Ya udah. Dari situ contoh ya, saya nggak punya ahli gizi. Tapi saya bikin AI itu role-nya sebagai ahli gizi. Oke. Saya punya target sekian, badan ideal, bla 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 bla, saya harus ngapain? Dia breakdown. Cet, kamu harus makan ini. Bahkan teman saya itu kalau makan selalu tanya sama saya, kamu tuh motoin makanan mau dikirim sama siapa sih? Kayaknya kamu nggak punya pacar juga. Oh, enggak, emang nggak saya kirim ke pacar, saya nggak punya pacar gitu. Saya kirim ke ChatGPT untuk dianalisis. Karena saya foto set. Ini coba hitung berapa kalori, kira-kira proteinnya berapa. Set ketemu. Dan saya lakukan, terbukti
Ya udah, maksudnya Turun 12 kilo dalam waktu 3 bulan. Betul. Luar biasa. itu. Keren banget kan gitu. Artinya ya, oke sekarang saya punya orang yang membantu saya kayak manajer. Tapi kalau kita otaknya mau digerakin dikit aja, teknologi udah maju banget. Self reminder kayak dikasih reminder sendiri nyinkron ke HP juga bisa. Jadi pada akhirnya adalah kesadaran dari Diri sendiri. diri sendiri ya. AI, manajer, ya alat bantu. Alat bantu aja. Mungkin kalau manajernya ini nggak kerja, saya ganti AI aja gitu. Ya, udah bisa semua Mbak. kok. Itu ya, Mau ya itu diganti tolong AI, untuk Tolong orang-orang yang bekerjanya Mas, secara struktural dan Langsung mau administratif diganti AI. banget. Oh, Bisa digantikan AI gitu, anggap. Ini nih enaknya kalau podcast bersama orang top suruh dia yang nyariin. Aduh. Ya intinya jangan kebanyakan mikir lah. Karena apa ya? Kebanyakan mikir kayak gini. Contoh kita mikirin closing ya. Nah, Kita kalau mikir terus gak bakal closing podcastnya kan? ini. Gosong ini. Iya gosong gitu. Gosong ini. Kalau kita kebanyakan mikir artinya waktunya semakin terpakai, semakin Oke. lama orang semakin bosen nonton, orang pergi gitu. Bayangkan itu podcast. Kalau kehidupan, semakin lama kita membiarkan, semakin lama kita mikir, mungkin opportunity-nya yang bakal pergi. Oke. Nah, itu mungkin bisa jadi closing ya. Menarik ini. Itulah. Makanya Mas Danang ini mengingatkan saya pada uncle saya. Gimana Angga? Namanya Jeff Bezos. Oh siap. Si botak juga ya, Si dari tadi botak kita ngomongin juga. orang botak gitu. Dia adalah founder Amazon Ya. ya. Saya garis bawahi bahwa idea is cheap Ya. ya. Ide itu murah. Wah, gue mau bikin ini, gue mau bikin itu, wah bikin bisnis, mau bikin konten. Ide itu semua orang punya, bisa bikinnya kan. Ya. Nah, execution is expensive. Jadi Ya. eksekusinya yang mahal. Betul ya? Betul. Nah, Setuju. teman-teman semua, terima kasih sekali kita sudah dengerin bersama petua nasihat Waduh, nggak petua gitu. dari salah satu orang paling viral di Jogja. Nah, mudah-mudahan Ya. kita bisa dapat insight dari Mas Danang. Terima kasih. Terima juga, kasih, Mas Uncle. Danang. Terima kasih Uncle. Jangan Siap. bosen-bosen, Oh, nanti enggak. kita harus collab lagi untuk menurunkan berat Berat badan. Ya, kita ganti channel ini jadi channel dia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.